sholat itu tidak menghadap Masjidil Haram, tapi sholat itu menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Jadi maka ketika ada ayat bahwa wajibna syatrul Masjidil Haram, yang dimaksud di situ adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bisa disebut dalam ayat tadi sebagai Al-Masjidil Haram, atau walaupun yang disebut adalah Masjidil Haram, tapi yang dituju di situ adalah Jihatul Ka'bah atau arah Ka'bah. Terus yang kedua, Masjidil Haram itu bisa disebut juga dalam Al-Quran dan dimanakan sebagai Al-Masjid Kulluhu. Masjidil Haram bisa disebut sebagai masjid secara keseluruhan, Masjidil Haram itu sendiri. Ini bisa kita lihat misalnya dari hadis Rasulullah SAW. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salatun melakukan salat fi masjidi hadza, di masjidku ini, masjid berarti Masjid Nabawi, khairun itu lebih bagus min alfi salatin, daripada 1000 salat atau rakaat, fi ma siwahu, selain Masjid Nabawi, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nurul Jannah itu 1 rakaat, ya dianggap 1 rakaat. Tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat itu setara dengan 1000 rakaat dibanding masjid selain Masjid Nabawi. Belum titik, kecuali Masjidil Haram. Situ. Kalau di Masjidil Haram itu 1 rakaat setara dengan berapa? 100.000. Jadi kalau ingin cepat sholat rakaatnya itu banyak, ya sholatlah ke Masjidil Haram. Makanya kita ini berupaya sebisa mungkin untuk bisa melakukan sholat di Masjidil Haram, karena 1 rakaat saja itu setara dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Jadi artinya kalau yang haji atau yang umroh itu jangan lebih banyak di hotel, tapi lebih banyak di masjid. Jadi karena 1 rakaat itu adalah setara 100.000. Jadi penyebutan kata illal Masjidil Haram yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di situ adalah Masjidil Haram itu sendiri. Sementara di ayat yang tadi bahwa liwat juga syatrul Masjidil Haram, yang dimaksud dalam Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Ada juga sabda Rasulullah SAW, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. La tusyaddu rihal, tidak disarankan, didorong untuk bersusah payah. Itu tusyaddu rihal, perjalanan. Jadi gak usah susah payah dalam menempuh satu perjalanan. Illa ila thalathati masajid, kecuali untuk mendatangi 3 masjid. Dia ada 3 masjid. Masjid kan banyak, tapi enggak ada masjid Istiqlal, ada masjid yang Solo baru, ada masjid-masjid yang lain di dunia. Semuanya itu ini tidak ada dalil khusus yang menunjukkan harus dikunjungi atau tidak. Tapi ada 3 masjid yang disebut oleh Rasulullah SAW untuk kita boleh dan didorong untuk bersusah payah, rekoso gitu dalam berupaya untuk mendatangi 3 masjid. Ini sebetulnya ada message dan pesan. Kenapa 3 dan apa hubungannya 3? Jadi kalau kita misalnya membahas itu ada ini titik temu. Illa ila thalathati masajid, kecuali pada 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram. Jadi membaca bahasa Arab itu dibaca dia berdua harus dilihat dari depan. Illa
ila salah satu masjid, karena di sini salah satu masjid, maka yang di belakangnya dibaca al-masjidil haram. Jadi pertama adalah al-masjidul haram. Itu yang pertama kali kita disarankan. Artinya apa? Kalau kita ini masih punya daya, masih punya upaya, masih punya kesempatan, ya punya niat. Ini kan perintah Rasulullah. Kita disuruh untuk mendatangi 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil wa masjidi hada, dan masjidku ini. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini berada di masjid, jadi Masjid Nabawi. Makanya disebut Masjid Nabawi karena Rasulullah itu menyebut Masjid Nabawi wa masjidi hada, dan masjidku ini. Ya, jadi luar biasa ya. Rasulullah SAW itu menyebut dan menisbatkan langsung pada dirinya. Masjidil Haram itu dari disebut sebagai masjid, ya. Masjid itu dari masjidku. Masjid Nabawi itu oleh Rasulullah SAW disebut sebagai wa masjidi hada, dan masjidku ini. Wal masjidil aqsa. Jadi dan masjidil aqsa. Yang masjid pertama sering dikunjungi, masjid kedua sering dikunjungi, dan masjidil aqsa ini jarang dikunjungi. Itu memang jalannya susah. Dan Masjidil Aqsa itu disebut sebagai ulal qiblatain, kiblat yang pertama. Jadi kan bahwa di wajah syatrul Masjidil Haram ini kan mengandung arti bahwa dulu ada kiblat namanya Baitul Maqdis, yaitu ke arah Masjidil Aqsa itu. Terus diganti bahwa di wajah syatrul Masjidil Haram. Artinya Masjidil Aqsa ini mempunyai satu nilai sejarah yang luar biasa pada diri umat Islam. Jadi kalau kita misalnya tidak punya keterikatan dengan Masjidil Aqsa, meskipun kita sudah punya keterikatan dengan Masjid Nabawi, punya keterikatan dengan Masjidil Haram, tapi tidak punya keterikatan dengan Masjidil Aqsa, itu artinya kita tidak memenuhi, ya belum memenuhi perintah Rasulullah SAW itu tadi. La tusyaddu rihal. Itu zahirnya kan seperti itu, kita bersusah payah. Tapi suasana batin, makna batinnya dari melingkan, menyebut 3 masjid itu pasti ada. Artinya ini menjadi simbol-simbol dari umat Islam. Kalau umat Islam masih bisa mengunjungi 3 masjid ini, artinya eksistensi dari umat Islam itu masih bagus. Tapi kalau sedikit demi sedikit kita terhalangi untuk mengunjungi 3 masjid ini, berarti ada masalah dalam umat Islam. Berarti sekarang ini kalau Masjidil Aqsa masih menjadi masalah, itu bukan masalahnya orang-orang Palestina saja, tapi itu adalah masalah kita semua sebagai orang Islam. Jadi kalau mau mengambil dalil, salah satunya kenapa kita itu sangat memperhatikan masalah Palestina, karena di dalam Palestina itu ada Masjidil Aqsa, dan di dalam Masjidil Aqsa itu ada perintah Rasulullah SAW untuk bersusah payah mengunjungi. Cuma sekarang ini terjadi perdebatan, bolehkah kita mengunjungi Masjidil Aqsa? Apakah sudah ada yang di sini yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa? Di dalam umat Islam itu sendiri saat ini ada perbedaan pendapat. Apakah boleh mengunjungi Masjidil Aqsa? Karena apa? Karena Masjidil Aqsa saat ini itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan kalau kita akan berkunjung ke Masjidil Aqsa, itu harus mendapatkan restu dari orang-orang Yahudi. Kalau mau ke sana, kita harus minta visa, minta izin. Dan yang kita minta itu adalah orang Yahudi. Maka sebagian umat Islam, umumnya umat Islam itu masih tetap berpegang pada hadis, kita tetap dianjurkan untuk mengunjungi Masjidil Aqsa.
jalan tanya orang-orang Hamas di Palestina itu ada dua kubu, ada kubu namanya Fatah, ada kubu Hamas. Kalau Fatah itu di barat West Bank, tapi kalau yang Hamas itu konsentrasi di Gaza. Saya pernah bertemu langsung dengan pemimpinnya orang Hamas, tapi yang tinggal di Libanon. Datang ke KBRI waktu itu kita ngobrol, dan memang dia mempunyai semangat luar biasa. Semangatnya gini, dia juga suka kalau ada orang mengunjungi Masjidil Aqsa saat ini, karena saat ini Masjidil Aqsa berada di bawah kendalinya orang-orang Yahudi. Kalau kita ke sana, kita harus minta izin, harus tunduk. Karena dia mengatakan dengan lantang itu, kami tidak akan mengunjungi Masjidil Aqsa sebelum Masjidil Aqsa benar-benar menjadi milik kami seutuhnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang Hamas, ini dia tidak suka dengan orang-orang yang mengunjungi Masjidil Aqsa. Termasuk ketika Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mantan mufti Mesir, salah satu intelektual luar biasa, Profesor Dr. Ali Jum'ah, orang pintar luar biasa. Syekh Ali Jum'ah itu punya bukunya itu di dua kamar. Kamar yang satu isinya itu buku filsafat semua. Kamar yang satu lagi itu isinya itu selain filsafat. Jadi memang orang pintar, dan beliau juga Syekh Al-Albani. Ketika beliau mengunjungi Masjidil Aqsa waktu itu banyak dikecam oleh banyak orang yang mengecam. Ini termasuk orang-orang yang sependapat atau satu jalan dengan orang-orang Hamas tadi. Jadi niatnya bagus, niatnya artinya selama Masjidil Aqsa belum benar-benar menjadi milik kita itu menurut orang Hamas nggak usah mengunjungi, karena kita minta izin kepada Israel. Jadi itu la tasyaddu biharu illa ila thalathati masajid. Jadi nanti kalau ditanya kenapa kita sangat perhatian dengan Masjidil Aqsa, salah satu dalilnya ini. Terus dalil yang lain di bawahnya. Yang ketiga dimaksud dengan Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram yang dimaksud adalah Mekah. Itu bisa dilihat dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Disebut di situ Subhanalladzi maha suci Zat alladzi asra, yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya di waktu malam. Isra itu artinya perjalanan tapi di waktu malam. Asra berarti mengisrakan. Bi abdihi, mengisrakan hambanya lailan di waktu malam. Minal Masjidil Haram, startnya dari Masjidil Haram. Jadi penyebutan kata Masjidil Haram ini yang dimaksud adalah Mekah. Karena Isra itu dimulai dari Mekah ila Masjidil Aqsa menuju Masjidil Aqsa. Ini juga dalil yang memberikan dorongan kepada kita umat Islam bahwa kita kalau merupakan Masjidil Aqsa berarti kita tidak patuh, tidak mendalami, tidak mencermati isi dari ayat Isra. Isra itu dimulai dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Artinya apa? Artinya adalah bahwa secara moral umat Islam itu punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap ini. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi kalau misalnya kita masih kuat, punya semangat mempertahankan tiga titik itu, mulai dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjidil Nabawi. Kalau itu masih berada di kekuasaan kita, maka insya Allah umat Islam itu masih kuat. Tapi begitu nanti digerogoti satu persatu, sehingga akhirnya yang terakhir itu Masjidil Haram dikuasai orang lain, berarti di situ eksistensi umat Islam juga bagus. Kalaupun masih ada
ini menjadi indikator ketika disebut dalam ayat, disebut dalam hadis, itu bukan penyebutan biasa, tapi itu sebetulnya mempunyai message, mempunyai pesan-pesan pada kita semua, simbolik. Oh, ternyata ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ. Apalagi ini berkaitan dengan Isra dengan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kalau misalnya Masjidil Aqsa itu tidak bisa dikunjungi orang Islam, terus kita ini bagian dari sejarah kita nanti bisa hilang. Itu Masjidil Haram itu bisa disebut sebagai ini kata-kata Masjidil Haram akan dimaksud itu adalah Makkah. Yang keempat, ketika menyebut kata-kata Masjidil Haram, itu yang disebut, yang dimaksud tidak hanya Makkah saja, tapi Al-Haram kullu. Al-Haram itu tanah haram. Tanah haram itu ya, ini apa namanya, kalau kita mau umroh, kita mau masuk ke tanah haram ini, jadi batasnya itu kita harus sudah memakai pakaian ihram. Jadi kalau misalnya kita dari luar tanah haram masuk ke tanah haram tidak memakai pakaian ihram, itu tidak boleh. Kita niat di sana itu mau haji, umroh, kecuali yang dikecualikan dalam fikih itu orang-orang yang pekerjaannya misalnya sebagai sopir, sebagai tukang antar paket dan sebagainya. Pokoknya dia bolak-balik ke tanah haram itu. Tapi orang-orang yang mendatang itu mau ke sana itu ya harus memakai pakaian ihram. Itu Masjidil Haram. Al-Haram kulluhu Makkah wa ma hawalaha min al-Haram. Yang disebut dengan Al-Haram Masjidil Haram itu bisa jadi dalam satu ayat Makkah wa ma hawalaha min al-Haram. Makkah wa ma hawalaha dan sekitarnya min al-Haram yang masuk garis tanah haram. Ini bisa dilihat dari ayat Al-Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik, najasun itu najis secara Islam. Fala yaqrabul masjidal haram, maka hendaklah dia tidak mendekati Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini. Konteksnya adalah di Fathu Makkah dulu, zaman masih bilang namanya dulu kan Makkah itu kalau tanah haram itu kan dulu masih dalam kekuasaannya orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah Fathu Makkah ini kan menjadi di bawah kekuasaan orang Islam. Maka sejak saat itu orang-orang musyrik itu tidak boleh haram hukumnya memasuki tanah haram. Artinya apa? Kalau kita yang umat Islam itu mendapatkan beban untuk menjaga bahwa orang-orang non-muslim itu tidak boleh masuk ke tanah haram. Misalnya contohnya sekarang Ronaldo kan sekarang dikontrak oleh klubnya Saudi. Lalu apakah Ronaldo boleh masuk ke tanah haram? Itu seharusnya tidak secara hukum. Jadi kita itu orang non muslim itu berkunjung paling jauh ke Jeddah. Jeddah itu termasuk bisa disebut sebagai kota bisnis karena siapapun masih boleh masuk ke situ. Tapi begitu masuk ke sekelilingnya Mekah yang masuk dalam haram, itu kan nanti kalau kita mau masuk itu ada batasnya, ada tulisannya. Jadi tanah haram mulai dari sini, itu ada tulisannya seperti itu. Nah itu enggak boleh. Itu sudah disepakati di dalam hukum fikih bahwa orang-orang yang non muslim itu tidak bisa masuk ke dalam tanah haram. Dan kita saja yang muslim mau masuk tanah haram itu ada hukumnya sendiri.
di situ penyebutan Masjidil Haram, tapi yang dimaksud di situ adalah tanah haram. Jadi ada beberapa kali penyebutan kata Masjidil Haram dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW, tapi yang dimaksud di situ berbeda-beda sesuai dengan konteks yang saya sebutkan tadi. Yang pertama dibahas dalam masalah hukum dari fawwalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ini kalimatnya pendek, fawwalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Yang pertama dibahas tadi al-Masjidil Haram. Terus sekarang syatrul Masjidil Haram. Ini pembahasan yang kedua adalah hal yajib istiqbalu 'alil Ka'bah am yakfi istiqbal jihadika. Apakah wajib dalam sholat itu menghadap ke Ka'bah itu sendiri atau menghadap ke arah di mana ada Ka'bah? Apa bedanya itu? Nanti bisa kita lihat beda. Kalau menghadap ainul Ka'bah itu harus benar-benar yakin bahwa Ka'bah itu arahnya benar. Misalnya kita menghadap ke kiblat ini ke sana. Kalau bagi orang yang meyakini bahwa menghadapnya sholat itu adalah ainul Ka'bah, itu harus punya keyakinan bahwa arah ini kalau ditarik pakai benar itu lurus sampai ke Ka'bah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, yakfi istiqbal jihadika, atau cukup dengan menghadap arahnya Ka'bah. Ka'bah arahnya di mana? Sana, udah kita ke sana. Itu ada dua pendapat. Madzhab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ila al-wajib istiqbal ainul Ka'bah. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang diwajibkan dalam sholat adalah istiqbal ainul Ka'bah, yaitu menghadap ke Ka'bah itu sendiri. Jadi ini harus punya, kalau bisa melihat harus lihat itu Ka'bah di depan kita pas benar gitu ya arahnya. Dan kalau tidak bisa melihat, itu di dalam mazhab Imam Syafi'i harus punya qasdul Ka'bah, harus punya niat, punya keyakinan, punya ini bahwa ini arahnya benar menuju Ka'bah. Wa dzal Hanafiyah wal Malikiyah ila anna wajib istiqbal jihadil Ka'bah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, yang tadi kan Syafi'i, Hambali. Yang kedua ini adalah Hanafi dan Maliki. Yang diwajibkan adalah istiqbal jihadil Ka'bah, yaitu menghadap ke arah di mana Ka'bah itu ada. Ya sebetulnya perdebatannya tidak terlalu ini maksudnya mirip-mirip lah. Tapi yang pertama itu benar-benar harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini kalau ditarik benar itu nanti sampai ke Ka'bah. Kalau zaman sekarang mungkin mudah, kita pakai HP saja, kita arahkan pakai Muslim Pro itu, kita arahkan arah kiblat, itu kan arahnya kan jelas, itu udah benar, pasti itu arahnya ke ini, karena itu sudah pakai ilmu, sudah pakai metodologi yang ilmiah, sudah caranya memang seperti itu. Kalau zaman dulu, ini masjid ini ketika kemarin digeser masjid baru ini kemarin geser ya arahnya, geser. Kalau geser 1 mili saja, geser bisa 1 mili di sini, kalau diruntuk terus itu kan semakin lebar. Itu nggak tahu sholat kita kan kemana ya. Kalau kita berpegang pada mazhab yang pertama, ya nggak sah. Tapi kalau mazhab yang kedua, yang pertama itu sah asalkan dia punya keyakinan qasdul Ka'bah. Gitu. Yang kedua itu lebih ringan. Yang penting itu arahnya Ka'bah kemana? Ke barat, ke arah barat saja. Miring sedikit, miring sedikit. Gitu. Saya dulu
masjidnya nggak cukup untuk menampung jamaah, sehingga sholatnya itu ke ini di gor, gedung olahraganya di gor. Selama ini nggak pernah ada yang mengukur, dianggapnya masjid dengan gor itu arahnya sama, pokoknya kiblat. Jadi orang sholat itu menghadap persis seperti arahnya gor. Ketika saya sampai di sana, ya sekarang ukur kiblat kan gampang, diukur pakai alat, ternyata nggak lurus, harus miring. Nah, setelah itu ya sampai saat ini akhirnya dimiringkan sesuai dengan arah kiblat yang ini apa namanya yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat sholat lurus itu sah atau tidak? Nah, sah ternyata akhirnya saya carikan pendapat ulama sah atau tidaknya menghadap sholat menyimpang dari arah Ka'bah yang sesungguhnya. Ternyata di situ pendapat para ulama mengatakan bahwa asal menyimpangnya tidak lebih dari 90 derajat itu masih sah. Jadi masjid yang dulu berarti masih sah. Zaman dulu kan nggak bisa orang itu mengukur arahnya Ka'bah benar. Kalau dulu mengukurnya biasanya pakai matahari. Jadi ada hari namanya Yaumul Rustil Qiblat, yaitu hari penetapan arah kiblat. Di hari tersebut jam tertentu matahari itu berada di atas Ka'bah. Nah, di saat itu kita mengukur, berarti kalau mataharinya arahnya kemana, maka arah kiblatnya diikutkan, itu ilmu falak. Orang-orang zaman dulu cara mengukurnya pakai ilmu falak yang rustil kiblat itu tadi. Dan ilmu falak itu ya pakai metodologi yang benar juga, karena kita mengukur waktu terbit, waktu terbenam, waktu sholat ini kan semuanya pakai ilmu falak. Yang asli waktu subuh itu adalah ketika sudah muncul fajar shadiq. Siapa dari kita yang mengetahui itu? Tidak ada yang pernah mengukur. Kita cara mengetahui pakai hitungan yang falak jam sekian muncul. Jadi kita akhirnya pakai hitungan waktu. Itu pakai ilmu falak. Zuhur juga itu nggak pernah kita akan mengukur matahari ketika sudah berada di tengah-tengah dan melenceng sedikit. Itu adalah waktu zuhur. Kita tidak pernah ada yang melihat begitu. Terus sampai terakhirnya kapan? Waktu itu di dalam pengaturan ini apa? Sholat itu di Syiah sama di Sunni itu ada bedanya. Misalnya waktu maghrib itu, kalau di Sunni asalkan matahari terbenam itu sudah waktu maghrib. Kalau di Syiah itu beda. Orang Syiah itu harus menunggu sampai warna merah yang ada di langit-langit bulan itu baru maghrib. Jadi kalau kita buka bersama sama orang Syiah itu harus tahu supaya ada toleransi, karena beda. Saya pernah datang ke acara diundang buka bersama oleh orang Syiah. Begitu kita yakin itu sudah ada, kita kan menuju ke tempat makanan. Tapi si tuan rumahnya itu masih duduk di kursi. Kita kan akhirnya cuma muter-muter aja, pura-pura melihat makanan dulu. Karena tuan rumahnya aja belum buka, ternyata kita udah mau buka duluan. Dan di dalam Syiah itu ternyata setelah mataharinya yang merah-merah itu hilang, baru masuk waktu maghrib. Itu beda sekitar 10 menit atau berapa dari orang Sunni. Nah, ini untuk pengetahuan saja supaya kita itu tidak kerumunan, tidak aneh ketika melihat sesuatu kok begitu sesat ini. Oh ternyata ini bisa. Dan di dalam waktu sholat itu juga ada namanya waktu yang afdol. Di dalam fikih itu nanti dibahas waktu zuhur itu mulainya jam sekian dan jam sekian.
waktu afdolnya jam berapa? Itu ada dibahas di dalam kitab fikih. Kalau waktu duhur misalnya itu waktu afdolnya itu setelah mulai agak dingin, bukan di tengah-tengah panasnya itu. Misalnya kita harus menunggu sebentar. Jadi kalau belum tentu bisa afdolnya waktu pasti di awal, belum tentu. Jadi contohnya waktu duhur itu, waktu afdolnya kalau kita baca di fikih itu kita disuruh nunggu sebentar supaya matahari tidak terlalu panas. Sholat isya juga afdolnya itu di sepertiga malam terakhir, tapi kan kita tidur di situ dan kita jarang. Nanti pernah sholat berjamaah dan menunggu sampai jadi waktu yang mulai itu. Tapi kalau itu yang disyariatkan, wah itu memberatkan sekali. Nanti banyak orang protes gitu. Dan kita ambil umumnya saja. Dan memang ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan di awal, ada yang di tempat lain tadi. Kalau kita ya paling gampang ambil di awalnya saja. Kalau sudah di awal, ya itu insya Allah aman. Itu secara fikih. Tapi secara makna dalam yang pernah saya peroleh dari Syekh guru saya itu, ketika waktu sholat itu, jadi penting untuk kita cermati. Ketika waktu sholat itu ternyata di saat yang sama pintu rahmat sudah dibuka. Jadi kalau kita begitu dibuka, kita langsung akses, berarti kita dapat kewajiban. Ketika pintu rahmat tidak dibuka, kita langsung ambil rahmat itu, dan menyambut rahmat itu. Bayangkan dengan orang-orang yang tidak paham, atau kita kadang-kadang menunda-nunda pintu rahmat dibuka, kita santai-santai. Jadi ada rahmat Allah dibuka, kita gunakan untuk yang lain, ini itu. Kalau itu yang penting, makanya ada istilah uzur syar'i.